Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dalam pembahasan tutorial. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan Zoom Meeting di HP Android. Saya akan berperan sebagai penyelenggara, host, dan juga sekaligus sebagai klien atau partisipan atau peserta dalam pembahasan kali ini. Oke, langkah yang pertama tentu saja kita harus install Zoom ya dari Play Store. Karena kita menggunakan Android. Kita klik aja langsung cari Zoom Meeting di sini. Terus kita download ya, kita install ya. Kalau misalkan belum download, kalau sudah terdownload akan tulisannya open seperti ini. Kita buka atau tadi sudah terinstall, maka kita pilih aplikasinya untuk dibuka. Zoom. Nah, untuk pertama kali ini saya akan memperagakan sebagai penyelenggara. Nanti akan tukar ya, akan tukaran. Saya akan jadi penyelenggara dan peserta. Sekarang kita sebagai penyelenggara dulu atau hostnya. Nah, kalau kita sebagai host kita harus harus login dulu ya, signing, ya kan? Kita harus masuk terlebih dahulu. Ya, kita klik sign in. Masukkan email address dan passwordnya apa, atau kita kalau pakai Android ada pilihannya di bawah yaitu menggunakan login menggunakan Google ya. Atau mungkin kalau yang pakai iPhone mungkin ketika nggak ada akun Google-nya atau HP lain, ketika ada pilihan Facebook-nya bisa pakai Facebook. Tapi di sini kita pakai Android, kita masuk pakai Google. Oke, di sini kita akan diminta untuk memasukkan email Gmail kita ya sebagai perwakilan akun Google kita dan juga passwordnya tentunya. Oke, jadi ingat untuk penggunaan seluruh aplikasi Google yang berhubungan dengan Google, pastikan Bapak Ibu ya, atau penonton di sini hafal tentang emailnya dan passwordnya. Nah, terkadang permasalahannya adalah Bapak Ibu guru yang mungkin sudah agak sepuh lupa ya terhadap passwordnya, bahkan terkadang lupa dengan emailnya. Nah, ini saya akan pakai email OnSky Learning Gmailnya, kemudian kita masukkan kata sandinya. Ya, nanti akan ada permintaan untuk pertanyaan, apakah Zoom diizinkan untuk mengakses akun Google kita. Ya, kita izinkan, allow. Ya, kita tunggu. Terus kita akan diarahkan untuk masuk kembali ke aplikasi Zoom. Kita klik OK aja. Oke, saya pilih Zoom yang satunya, karena Zoom yang satunya tadi akan saya gunakan sebagai peserta. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Ada new meeting, ada join, ada schedule, ada share screen ya. Apa saja fungsinya? New meeting ketika kita ingin menjadi penyelenggara dari sebuah video meeting, maka kita yang membuat pertemuannya. Kita bisa klik new meeting. Kemudian kalau join, ini ketika kita mau jadi peserta, kemudian kita masukkan ID dari meeting yang akan kita ikuti di kolom meeting ID ini. Kemudian schedule ketika kita menjadwalkan sebuah video meeting ya. Kemudian share screen. Ya, ini untuk menge-share gambar yang ada di HP kita atau menge-share dokumen yang ingin kita bagikan atau aktivitas di layar HP kita ketika kita ingin menunjukkan dokumen dan lain-lain dalam sebuah rapat. Kemudian kita bergerak ke bawah, ada meet and chat. Ini untuk tampilan seperti, kemudian ada meetingnya seperti ini ya.
kita mau mulai bisa klik start langsung, ya kan. Nah, kemudian ini tulisan rapat tanggap corona ini adalah salah satu contoh schedule yang kita buat, ya. Nah, itu kemudian lanjut dulu ke setting. Nah, tampilan seperti ini, dan lihat di pojok kanan ada tulisan basic. Kalau kita download secara gratis, kita jenis akunnya adalah basic. Basic itu apa? Kita dibatasi untuk melakukan sekali video meeting hanya 40 menit. Nanti kalau sudah 40 menit, nanti kita ke logout sendiri atau kita selesai. Kemudian kita ketika kita mau melanjutkan, kita harus mulai lagi. Oke. Nah, kemudian kontak di sini atau kontak ini, kalau misalkan kita sudah menyimpan beberapa macam kontak dari peserta kita, dari teman-teman kita, maka kita bisa langsung memasukkan mereka dalam grup atau langsung memanggilnya mereka tanpa memasukkan ID, kurang lebih seperti itu. Nah, kita langsung aja. Saya sebagai penyelenggara akan membuat sebuah video meeting, maka saya akan pilih new meeting. Oke. Karena saya akan mengundangnya menggunakan ID saya, maka saya nyalakan use personal meeting ID-nya. Kemudian saya klik start meeting. Nah, ini udah mulai. Tampilannya seperti ini kurang lebih. Oke, tips pertama atau salah satu tips yang bisa kita pakai adalah ketika kita menggunakan Zoom meeting seperti ini, saran saya kita bisa menggunakan headset seperti ini untuk menghindari feedback, ya. Apa itu feedback? Suara benging. Misalkan suara dari speaker masuk ke mic kita, nanti akan jadi benging suaranya. Oke, sebelum kita pindah ke akun peserta, kita lihat dulu menu-menunya. Di sini ada mute di pojok kiri bawah. Kita nyalakan unmute, maka suara kita tidak akan masuk dan tidak akan terdengar oleh peserta yang lain. Ini saya kembalikan lagi. Kemudian stop video. Ketika kita nyalakan stop video tadi, logonya menjadi merah seperti itu, maka gambar kita tidak akan tertransmisi atau tampil di video meeting. Ini salah satu bisa digunakan sebagai tips ketika bandwidth atau kecepatan internet kita nggak bagus, nggak baik, internet lagi lemot, kita bisa matikan videonya. Tapi karena keunggulan video meeting ini ada di videonya, kita bisa tatap muka langsung, ya baiknya dinyalakan. Kemudian share, ya ini tadi adalah share screen yang bisa kita gunakan ketika kita ingin membagi, bisa foto, dokumen, kan, atau yang lainnya, bahkan aktivitas di layar yang kita lakukan dengan peserta yang lain ada dengan menu share seperti ini. Dan partisipan cuman satu karena ya saya doang, ini belum ada peserta yang lain, ya masih saya sebagai hostnya. Tulisannya adalah host, itu berarti penyelenggaranya. Kemudian more, ini hanya untuk ada menu-menu emoji seperti ini ketika kita ingin, ya sebagai variasi aja lah seperti itu. Oke, sekarang kita akan berpindah ke menu peserta. Maksudnya saya akan berpindah sebagai peserta. Oke, ini saya minimize, masih nyala. Kemudian saya buka aplikasi Zoom yang satunya. Ini saya pakai aplikasi dual apps ya, di HP Xiaomi atau biasanya bisa kita download juga aplikasi pengganda aplikasi pengganda aplikasi, yaitu ada di Play Store banyak. Nah, ini di Xiaomi ada bawaannya ya, bisa langsung kita pakai. Dan kemudian saya gandakan aplikasi Zoom ini. Intinya sekarang di HP ini ada dua aplikasi Zoom, yang satu saya pakai sebagai penyelenggara dan satunya saya sebagai
saya pakai sebagai peserta. Kita buka Zoom yang satunya sebagai peserta. Nah, tampilnya sama seperti tadi. Kita mau sign in dulu juga boleh, ya kan? Atau langsung join meeting. Misalnya kita nggak mau ribet setting, kita bisa join meeting langsung. Nah, kita masukkan ID tadi, ID penyelenggara. Kita cek dulu penyelenggaranya. Tadi saya ID-nya berapa? Ada di atas 644775 sekian. Kemudian kita masukkan di bagian meeting ID tadi. Ya, kita join meeting, ya kan? Kita masukkan di sini. Sebelumnya akan saya tutup aplikasi yang nggak terpakai dulu. Oke. Nah, ini sebagai penyelenggara. Sekarang saya berpindah sebagai peserta yang mau ikut meeting. Kemudian saya masukkan ID penyelenggaranya. Ya, tadi adalah 644 sekian. Oke, langsung join meeting. Oke. Nah, saya sebagai peserta ada di pojok gambarnya itu, kanan bawah, ya. Nah, saya klik, saya perbesar. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita bisa stop tampilan sama kurang lebih kayak tadi di menu-menu yang saya jelaskan di penyelenggara, sama menunya, ya. Kita sini biasanya munculnya mute atau unmute, ya. Kita join audio, maka kita akan masuk ke untuk mengakses audio di pertemuan yang sedang berlangsung. Dan start video tadi seperti yang saya jelaskan, ya. Kalau kita mau membagi gambar kita, maka ikonnya putih seperti itu, tapi kalau kita merahkan, kita klik jadi merah, maka gambar kita tidak tershare. Oke, sharing sama, peserta juga bisa membagi foto, dokumen, dan lain-lain. Kemudian partisipannya kita lihat. Nah, ada dua sekarang, Ahmad dan OnSky sebagai host, Ahmad saya sebagai peserta. Oke, ini nampaknya di bagian host tadi terpencet video stop videonya sehingga logonya merah. Oke, sama ini emoji untuk mengekspresikan ekspresi kita secara instan. Oke, nah seperti ini. Jadi akan langsung kita bisa berinteraksi. Nah, kemudian untuk melihat tampilan secara banyak bisa kita geser ke kanan. Nah, ini tampilannya ada banyak, ya, multiple view, ya. Jadi kalau pesertanya lebih dari 2, maka ini ada 3 kotak. Kalau pesertanya ada 4 orang, ini ada 4 kotak. Ketika ada 10 orang, maka ada 10 kotak. Kan tetapi kalau HP dengan layar sekitar 5,5 inch, dalam setiap layarnya ini hanya bisa menampilkan maksimal 4. Kalau kita mau melihat yang lain, maka kita harus geser lagi kayak gini, geser. Nanti kalau misalnya lebih dari 4, maka kita geser ke kiri lagi, nanti akan kita bisa melihat peserta yang lain. Kecuali kalau pakai PC bisa langsung tampil semuanya. Oke, saya akan pindah sekarang ke penyelenggara. Oke, ini ya, meetingnya mana tadi? Oke, loading. Nah, saya akan nyalakan kameranya. Nah, ini saya sebagai penyelenggara sekarang, tampilannya sama seperti ini, ya kan? Nah, saya geser ke kanan. Nah, sama, gambarnya sama karena saya memakai satu HP dan
kameranya cuma satu dan mengarah sudut yang sama. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu penggunaan aplikasi Zoom meeting secara dasar. Terus coba saya akan bergabung. HP saya yang satunya akan saya gunakan untuk join sehingga nanti pesertanya bertambah. Oke, kan saya gunakan kamera belakang. Oke, ini HP saya yang satunya akan saya gabungkan ke grup. Maksudnya saya akan join ke video meetingnya. Saya klik join. Oke, saya masukkan ID meeting penyelenggaranya sama kayak tadi prosesnya. Oke, sudah masuk, saya join. Ini saya sebagai Ahmad Fuad. Lama sebentarnya, salah satu faktornya adalah dari sinyal internet. Nah, sudah tampak seperti ini. Saya join with video. Connect. Nah, sudah terconnect. Ini adalah tampilan dari peserta ya. HP hitam ini sebagai peserta yang barusan masuk dan gabung. Maka akan kita lihat pesertanya muncul di layar sini. Sekarang ada tiga peserta. Yang paling atas sebagai host on Sky Learning, kemudian yang dua ini sebagai peserta. Kita cek partisipan. Nah, sekarang ada 3 orang yang gabung. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kalau kita ingin orang supaya gabung dalam video meeting kita, maka kita salah satu caranya adalah kita bagi ID kita. Kalau kita menggunakan meeting ID kita sendiri penyelenggaranya, maka kita bagi meeting ID sang penyelenggara ke yang lain untuk bergabung. Tapi ada juga meeting yang di situ menggunakan password. Berarti nanti kode yang dari penyelenggara itu yang kita dapatkan dari penyelenggara kita masukkan. Kodenya biasanya berbeda dari ID meetingnya. Nanti kita masukkan, terus kita masukkan passwordnya juga nanti tanya ke penyelenggara. Tapi kalau menggunakan ID seperti barusan yang kita praktekkan itu lebih sederhana, tidak perlu memasukkan password dan hanya cukup memasukkan ID penyelenggara. Oke, seperti itu. Sekarang saya akan mempraktekkan untuk mengakhiri video meeting ini. Saya akan pindah sebagai peserta. Oke, saya akan meninggalkan video meeting. Itu gampang, cukup dengan klik leave kanan atas pojok atas. Leave meeting, yes. Ya, kita sudah keluar dari meetingnya. Oke, sekarang di HP yang satunya saya akan leave sebagai peserta yang satu. Leave meeting, yes. Oke, udah. Sekarang kita lihat partisipannya sudah nggak ada, tinggal hostnya saja. Seperti itu. Nah, kalau sebagai host mau mengakhiri, tinggal klik end di pojok kanan atas. End meeting. Oke. Nah, ini berarti sudah selesai. Ya. Oke.
Jadi itu salah satu cara untuk kita menggunakan Zoom ya sebagai video meeting, pertemuan lewat video. Semoga bermanfaat tutorial yang sederhana ini, dan memang saya sampaikan pelan ya, semoga bisa menjadikan paham terutama bagi Bapak Ibu guru yang mungkin agak asing dengan aplikasi-aplikasi seperti ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.